Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kembali dengan saya Yani Junia di It Show Times, the show in the real time. Apa kabar kalian semua yang masih di rumah aja? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya di tengah pandemi ini. Apalagi kan sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dikuatkan dan dilancarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang intip home learning di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui sejak awal Maret lalu sampai saat ini, seluruh dunia termasuk kita Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan update terkini telah terdeteksi positif COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 17.000 jiwa. Bukan angka yang kecil ataupun jumlah yang kecil. Begitu menakutkannya virus ini sampai semua sektor terdampak, mulai dari ekonomi yang melemah sampai dunia pendidikan pun ikut goyah. Dalam dunia pendidikan, pandemi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi saat ini tengah berhenti. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan agar masyarakat mulai belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Alhasil, sejak 9 Maret lalu sampai saat ini, seluruh perguruan tinggi Indonesia mulai memperlakukan sistem pembelajaran secara daring atau kuliah online, yakni membatasi mobilitas antara interaksi tatap muka mahasiswa dengan dosen untuk mencegah atau melawan COVID-19 ini. Perubahan ini tentu tidak serta-merta dapat dilakukan dengan mudah. Ini yang menjadi menarik untuk kita bahas kali ini. Bagaimana kuliah ini berjalan? Efektifkah? Kita akan bahas ini dari sisi mahasiswa terlebih dahulu. Namun seperti biasa, saya tentu tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan rekan saya untuk membahas tema itu pada pagi hari ini, yaitu Fauzia Derma. Bang, aku mau nanya nih, pada kesempatan kali ini siapa sih mahasiswa yang jadi narasumber kita di tema kita kali ini? Untuk acara It Show Time kali ini, kita akan mengundang salah satu mahasiswi dari IAIN Kudus, yaitu bernama Nafatul Miskia. Untuk acara SPMD kali ini, kita jangan lupa untuk mengatur physical distancing ya. Oh iya, ya ampun, aku sampai lupa. Kita harus jaga jarak. Kita melakukan protokol kesehatan dari cuci tangan nih, sampai jaga jarak kayak gini, dimanapun termasuk saat syuting ini. Ya. Jadi kita syutingnya aman banget. Untuk aman banget ya Pak ya? Yes, benar banget. Oke, tidak menggulami, kita langsung panggil saja tamu kita pada acara pagi hari ini, yaitu Nafatul Miskia. Halo Mbak Nafa. Oke, kita masuk rumah dulu ya. Jadi duduk, kita duduk langsung duduk. Oke. Jadi Mbak Nafa ini adalah salah satu mahasiswa IAIN Kudus yang mengalami home learning, karena kan di tengah masa pandemi corona ini kan banyak kampus
di seluruh Indonesia, ya ini menerapkan untuk kuliah di rumah. Oke, jadi teman-teman di rumah yang ingin bergabung dalam It's Showtime bisa langsung lewat Twitter #IntipHomeLearningIST. Dan jika ada pertanyaan ataupun saran bisa langsung ditujukan dalam Twitter kami yang akan dijawab oleh narasumber kita. Ya benar banget, buat teman-teman yang memang ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung tweet aja di Twitter kita dengan #IntipHomeLearningIST. Jadi kita langsung aja nih berbincang-bincang dengan Mbak Nafa. Mbak Nafa, kuliah jurusan apa nih? Ambil apa? Aku sih jurusan pendidikan bahasa Inggris sih. Oh, berarti akan jadi guru bahasa Inggris nih. Amin. Amin aja deh. Nanti kalau aku punya anak aku bakal les ke kamu deh. Oh ya, Mbak, sekarang tuh semester berapa sih kalau boleh tahu? Aku saat ini semester 6. Oh my god. Serius semester 6? Bukan semester 2 nih? Enggak, udah tua. Ya ampun, ini wajahnya masih imut-imut, ternyata di semester 6 guys. Yaudah, Mbak, sekarang berarti kalau semester 6 itu masih ada kegiatan kampus atau mata kuliah yang diikuti ya? Iya masih sih, makulnya masih ada beberapa. Gitu. Berarti di tengah pandemi ini Mbak Nafa melakukan kuliah online atau daring ya dari rumah. Nah, udah berapa lama kalau berjalan dari kampus ya sendiri? Kurang lebih sih kayak 2 bulan. 2 bulan itu waktu yang lama sih. Berarti bisa nggak diceritakan nih seperti apa pengalaman kuliah online atau daring di rumah selama masa pandemi? Kayak biasanya sih, jarumnya sama, makulnya sama, harinya juga sama. Cuma yang beda tuh antara dosen sama mahasiswanya tuh di rumah masing-masing gitu. Terus kalau absen itu kayak ngisi nama sama NIM. Tapi ada juga dosen yang menganjurkan absennya tuh lewat Google Form gitu. Jadi kayak ngisi Google Form. Jadi masih kayak biasanya gitu, cuma beda ya. Kalau untuk presentasi atau pengumpulan tugasnya gimana? Kalau dosenku itu nyuruh presentasinya tuh buat video, terus dia share di media sosial atau di YouTube atau di Google gitu. Jadi kayak lebih ngabisin kuota waktu nonton YouTube-nya. Oke, dengan menggunakan segala aplikasi itu kan hubungannya dengan kuota nih, ya kan sih? Berarti kalau main dengan kuota, gimana nih? Ada kesulitan saat tentang kuotanya atau gimana? Ya sih, aku kesulitannya emang di kuota ya. Soalnya tuh aku biasanya pakai yang harian. 1 GB 1 hari. Tapi karena pandemi corona ini, jadi kayak 1 GB itu 1 hari tuh kurang. Paling cuma setengah hari tuh kayak udah habis gitu. Jadi ini apa ya? Jadi 2 kali lipat gitu ya? Maksudnya nombok istilahnya gitu. Kalau interaksi video menggunakan YouTube itu sama Zoom Meeting itu beda ya? Apa beda kuotanya penggunaannya? Beda sih, kalau Zoom Meeting kan kayak video conference. Real time gitu ya? Kalau aku lebih banyak bukanya tuh YouTube, soalnya kayak dosen-dosen tuh nyuruhnya tuh kayak nge-share lewat media sosial YouTube atau IG, IG gitu. Kuotanya pun beda mungkin ya? Apalagi kalau buka ini kan langsung kuotanya. Oke. Kalau sinyalnya sendiri gimana? Kan itu bermain juga dengan internet sih, pasti sinyal. Alhamdulillah kalau di rumahku sinyalnya kuat sih. Oh gitu. Kalau soal cerita mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia ya Kak, apalagi yang Indonesia itu kan luas. Jadi mahasiswa itu dari berbagai penjuru daerah, ada dari pegunungan, ada dari pelosok-pelosok, dari timur-timur sana sampai ke hutan. Itu kan mahasiswa itu demi mencari ilmu, menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa itu harus mencari sinyal rela, mencari sinyal sampai ke bukit-bukit atau sungai-sungai tertentu. Nah, ini bukan hanya bayangan kita, itu memang ada realitanya dan ada VT-nya ini. Coba kita lihat nih. Sampai kayak gitu banget sih cari sinyal untuk mengikuti kelas dan sebagainya gitu. Padahal
kayak maksudnya kita ada termasuk kota sih, ya kan, maksudnya kita nggak nyangka aja sampai segitunya. Kalau Mbak Nafa ada pengalaman yang kayak gitu nggak sampai keluar gitu? Aku alhamdulillah nggak ada sih, tapi temanku tuh ada sampai ke jalan itu buat nyari sinyal. Jadi buku-bukunya tuh ditaruh di jalan, terus ngerjain tugasnya di jalan. Jadi kayak diliatin orang belajar gitu loh. Jadi bahan tontonan malah Iya, ya, kita sih iya. yo gitu. Tapi kalau misal Mbak Nafa, misalnya ya, itu kalau Mbak Nafa seperti itu kasihan loh saya. Kok bisa kenapa emang? Ya, soalnya kan Mbak Nafa ini kan kan kecil, nanti kan takut hilang gitu loh. Karena perawakannya Iya. takutnya diculik atau apa, berarti besok-besok misalnya nih kayak gitu harus bawa orang tuanya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kan ini berhubungan banget dengan kuota dan sebagainya. Apakah nggak ada kebijakan dari kampus mengenai subsidi atau apa untuk meringankan kuota? Kurang tahu sih, tapi waktu itu kampus pernah ngasih rekomendasi ada subsidi kuota 30 GB, tapi cuma buat kayak jaringan-jaringan tertentu aja gitu. Terus juga cuma bisa dibuat buka aplikasi pembelajaran kayak Google Classroom gitu. Berarti nggak itu ya, hanya untuk beberapa jaringan tertentu ya. Kalau Mbak sendiri itu pakai nggak? Kebetulan enggak sih, soalnya beda jaringan gitu. Oh, di rumah nggak ada jaringan itu, jadi nggak kepake nih berarti. Enggak, ribet aja. Oh, ribet. Apakah itu memang benar bisa digunakan atau nggak sih subsidi yang apa namanya rekomendasi tadi? Kurang tahu, saya kan juga nggak pakai kan. Tapi kalau kata temanku yang pakai itu kayak lola gitu loh, loadingnya tuh lama. Jadi nggak bisa. Oke. Kalau buat searching berarti nggak bisa. Nggak bisa deh kayaknya, cuma Itu kalau kamu kayaknya sih bakal dibuat searching ini, makanya kebijakannya nggak buat searching. Ya tentu lah, bahwa ada bonus itu harus kita manfaatkan. Iya sih, aku nggak tahu ya kenapa Indonesia kalau sama gratisan tuh suka banget. Oh, tentu, apalagi Termasuk Mbak ini enak. kan mahasiswa juga, mahasiswa itu harus pintar-pintar mencari akal. ya betul. Cari celah gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu kuotanya udah bisa digunakan atau enggak gitu? Apa hanya wacana aja? Aku kurang tahu, soalnya aku nggak gunain sendiri ya, saya beda jaringan juga. Tapi kalau kata temanku ada yang bisa, ada yang enggak, kayak lemot mungkin jaringannya kayak Lola gitu. Lola kayak siapa jika Lola nih? Kalau Lola kayak siapa? Saya Yana. Kok kayak aku sih? Kayak bilang, kenapa juga kayak aku? Mbak Nafa, untuk adaptasinya sendiri ada kesulitan nggak saat adaptasi pada hal-hal baru ini ya, yang awalnya di kelas dan sekarang kuliah online gitu? Ya ada kesulitan enggak Mbak, karena saya sendiri itu sebagai mahasiswa juga ya kan. Itu di rumah yang namanya hashtag di rumah aja, apanya yang di rumah katanya. Itu kan sangat enggak efektif karena saya sendiri juga di rumahnya. Belum, apalagi kalau memang nggak punya kerjaan. Kalau mahasiswa punya kerjaan sih beda lagi. Kalau nggak punya kerjaan itu kan akan muncul yang namanya kaum rebah. Ya karena gabut. Terus berarti pas pandemi ini kaum rebahan tuh diuntungkan karena dia tuh rebahan panjang banget. Tentu merdeka nih. Merdeka untuk kaum rebahan. Kalau aku sih ya, kalau adaptasi itu nggak terlalu sulit lah. Cuma karena pandemi ini, jadi itu lebih banyak ke malesnya gitu, lebih nggak produktif sih Efeknya selama. gitu ya. Kalau apa namanya kuliah online ini kan selain kuliah kan pasti ada kegiatan kayak UKM dan sebagainya. Pernah ada itu nggak ikut seminar? Kan sekarang lagi banyak banget status yang itu loh seminar online. Iya, aku ikut yang seminar-seminar itu aja sih. Kalau UKM itu enggak. Kayak seminar-seminar umum kayak gitu, bahasa Inggris. Tanggapan orang tua kamu nih tentang kuliah online ini kan pasti kamu lebih sering di kamar mungkin ya mengerjakan tugas kayak gitu. Orang tuaku yang ibuku sih ngerti ya, soalnya kan adikku semua itu kan sekarang pengennya HP, soalnya kan lagi ya kuliah online gitu kan, pengennya HP. Tapi kalau bapakku tuh kayak itu HP terus gitu, jadi pas nanti ibuku yang ngasih tahu itu lagi kuliah, lagi belajar. Kalau Mbaknya sendiri itu pernah bolos nggak kalau dalam kuliah? Pernah nggak nih? Pasti pernah nih kayaknya.
Aku sih nggak pernah bolos ya, paling cuma kalau habis absen terus kasih komentar sedikit terus langsung pergi, jadi nggak mantau situasinya kayak gimana. Terus kalau ada waktu luang baru deh dibuka lagi tuh. Yang penting apa Ji? Usul nama itu penting banget sih, nama, name kayak gitu. Habis itu tinggal cabut aja. Harus kelihatan gak tanggung hidungnya. Benar-benar mengganti kehadiran sebenarnya gitu kan. Terus juga aku ada cerita lagi, salah satu makulku nih ya, sebutin ya? Terserah kamu nih mau sebutin atau enggak nih. Gak usah deh. Ya, Salah satu makulku itu selama kuliah online itu nggak ada sama sekali. Wow. Jadi Enak tapi kan dosennya tuh nggak ada sama sekali, nggak mengasih konfirmasi apa-apa, nggak ada yang masuk kelas. Tapi tiba-tiba ada tugas UAS. oh luar biasa ini, nggak pernah muncul tiba-tiba mengagetkan. Iya, tiba-tiba suruh aja buka tugas UAS. Sumpah. Sama kayak corona ini, tiba-tiba gempar berarti. Untuk kuliah online sendiri itu efektif enggak gitu? Efektif nggak, benar nih. Intinya tuh efektif atau enggak gitu. Kalau menurutku ya itu kurang efektif sih, soalnya aku sendiri jadi materinya kurang masuk, terus kurang paham juga. Apalagi dosenku rata-rata kayak nggak memberikan feedback, kayak misalkan habis presentasi atau disuruh tugas apa, terus nggak dikasih tanggapannya gimana, cuma kayak nyuruh mahasiswanya aja, jadi kayak kurang masuk gitu materinya. Terus kalau diterangin teman waktu presentasi ya, itu kan kayak kurang paham gitu sih. Terus kitanya mau tanya juga kayak bingung gitu. Mau tanya ke dosen tapi nggak ada jawaban juga, nggak ada respon gitu ya. Atau sungkan tanyain duluan gitu. Waktu kayak tanya presentasinya aja sih. Oh, sama dosennya, sama dosennya. Materinya kayak bingung aja. Berarti dosen kamu tuh termasuk dosen yang agak cuek gitu. Beberapanya ya enggak, ada yang komunikatif juga ada. Oke. Nah ini Mbak, terakhir nih sebelum kita masuk ke yang lain-lain, misalnya kita kan nggak tahu nih akhir dari pandemi ini sampai kapan gitu, bisa jadi mungkin akhir tahun ini. Nah kalau misalnya pas akhir tahun ini kita masih berlanjut kuliah online ini kayak gimana? Aku sih kurang setuju ya, soalnya apa ya? Ya itu karena materinya kurang masuk juga kan di kita. Lebih enak tuh kayak tatap muka gitu. Terus juga uang jajan yang berkurang. Sebenarnya mulai aku takut ada uang jajan. Kenapa sih mahasiswa ke uang jajan? Nah, ya tentu lah, mahasiswa itu butuh uang. Untuk nongkrong gitu. Iya tentu, ada saya. Uang jajan nggak ada, karena emang mungkin nggak ada uang untuk nongkrong gitu, nggak ada uang saku khusus untuk nongkrong. Jadi diselipkan atau disisa-sisakan. Menurut mahasiswa kan kalau ada uang saku dalam kuliah itu kan semangat, Mbak. Oh iya benar banget, semangat belajarnya Ibaratnya tambah. kerja, kalau nggak dibayar, Ya. itu kan nggak mau. Kayak aku ini, kalau nanti gaji ini nggak akan mau loh guys. Nggak mau. Nggak akan mau. Terus Penting banget itu. lebih banyak malesnya kalau di rumah. Terus tugas-tugasnya juga numpuk. Kayak biasanya yang cuma presentasi terus ada ditambahin tugas ini, tugas itu. Tambahannya banyak gitu, nggak sewajarnya ini. Ji, nggak ada nih rasanya kita udah mendengarkan keluh kesah mahasiswa kalau nggak ada dosennya, udah dari mahasiswa nggak ada dosennya tuh nggak enak. Ya bener banget itu, Mbak. Jadi itu kita nanti akan mengadu apa itu dengan salah satu dosen dari IAIN Kudus. Bentar, mengadu itu mau baku hantam atau gimana? Ya nanti Mbak Nova kita akan adu di ring sama dosen IAIN Kudus. Jangan gitu dong. Kalau diadu itu nanti memberikan contoh yang nggak baik. Enggak lah. Maksudnya nanti kita akan memberikan argumen dari, menampilkan argumen dari dosen IAIN Kudus. Menyampaikan gitu ya. Menyampaikan bagaimana sih jalan keluarnya tentang keluh kesah mahasiswa menanggapi home learning yang terjadi saat ini. Benar banget. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan adakan narasumber kita dosen dari IAIN Kudus melalui video conference. Jadi tetap di It's Showtime.